Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, Basis, di channel Basis Cahaya Hati. Channel yang menyampaikan uraian kajian tentang ilmu, yaitu ilmu ketuhanan. Ilmu ketuhanan yang berkaitan dengan ilmu yang datang dari sisi Tuhan itu sendiri, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Jika Tuhan Allahu Subhanahu wa Ta'ala maha rohani, maha qadim, maha metafisik, maka ilmu yang akan kami sampaikan pun berkaitan dan berkenaan dengan ilmu Tuhan, yaitu ilmu qadim, ilmu rohani, ilmu ruh, ilmu metafisik. Yang ilmu itu sendiri berupa awalnya gelombang dan frekuensi yang mengandung energi Tuhan, seperti itu, dan membawa potensi Tuhan. Nah, kajian di akun Basis Cahaya Hati di Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan Majelis Dzikir Tarekat Naksabandia Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara mempelajari tentang ilmu qadim, ilmu arwah, ilmu ruh, ilmu rohani yang datang dari sisinya dan dibawa oleh utusannya dan disampaikan oleh utusannya pula di dunia, utusan yang zahir, utusan yang wujud sebagai wakil Tuhan di dunia. Kami sapa pada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, salam rahayu, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam, salam kebajikan. Salam kebangkitan untuk seluruh umat manusia sedunia. Mengapa kami sampaikan kajian uraian tentang ilmu Tuhan? Karena dunia ini dan alam semesta yang disebut alam makro di dunia awalnya adalah dari kondisi dan keadaan di mana kehidupan itu berada. Awalnya kehidupan itu berasal dari Sang Maha Hidup yang tiada awal, tiada akhir, yang disebut Tuhan, yang keberadaannya tidak dapat diketahui oleh makhluknya, yaitu oleh manusia, karena Tuhan sendiri ya, laisa kamitslihi syai'un, bersemayam berada yang tak terjangkau ya oleh nalar logika manusia, karena Tuhan bukan di alamnya, laisa kamitslihi syai'un itu tidak serupa dengan makhluknya, dengan apapun juga, karena Tuhan itu merupakan idiom dari sifatnya berupa gelombang dan frekuensi yang metafisik seperti itu. Nah, hal itu perlu diketahui oleh makhluk yang namanya manusia di dunia ini, karena makhluk yang namanya manusia itu hidup di dunia atau di alam dunia ini, alam makro. Namun alam fisik, alam realita ini, ya, alam materi ini berasal dari alam yang metafisik, berasal dari alam metafisik, alam keabadian, alam rahasia Tuhan berupa gelombang dan frekuensi. Nah, keberadaan alam dunia, alam fisik, karena berasal dari alam metafisik, maka bagaimana dari dunia, alam fisik realita, materi, ya, yang wujud ini bisa berhubungan, bisa terhubung dengan alam metafisik, alam awal, karena dunia alam akhir, seperti itu.
Nah, ini perlu teknik, perlu ilmu, ya, perlu cara, perlu jalan, dan perlu pembimbing, serta perlu pendamping, perlu keterpimpinan agar tidak salah jalan. Seperti itu. Manusia di alam dunia berupa fisik, realita, materi, menuju alam metafisik harus menggunakan teknologi. Di sekolah kami, ilmu dari fisik ke metafisik namanya teknologi metafisik. Ya, agar dapat terhubung dari alam yang fisik menuju ke alam metafisik. Caranya, jalannya, rukun syaratnya harus komplit. Nah, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kami coba menginformasikan tentang yang namanya ibadah atau hubungan, ya, ketersambungan. Ibadah itu hubungan ketersambungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, manusia di alam dunia yang tadi kami sebutkan berupa materi fisik, ya, yang sifatnya terbatas, terukur ruang dan waktu, limit, deskripsi, dan terdefinisi. Namun metafisik Tuhan itu sendiri maha metafisik yang unlimited, undeskripsi, undefinisi. Beda dimensi, ya, dimensi fisik dengan dimensi tidak fisik, metafisik. Bagaimana caranya? Maka perlu adanya alat, perlu adanya ilmu, perlu adanya guru, ya, untuk membimbing. Kemudian pembimbing itulah disebut pemimpin. Seperti itu. Nah, di surat An-Nisa ayat 59 telah dinyatakan dalam kitab suci Al-Quran, ya, yang tertera, termaktub, tertulis, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atiullah, taatilah Allah. Nah, tadi telah kami sebutkan, taatilah Allah atau taatilah Tuhan, ya, itu dia berada di alam yang tak terhingga, yang tak terjangkau oleh nalar logika manusia. Laisa kami ya, alam yang awal, ya, tiada akhir, yang kita tidak tahu keberadaannya, ya, karena dia merupakan unsur metafisik, gelombang dan frekuensi. Nah, manusia di alam realita, bagaimana bisa terhubung dengan Tuhan yang metafisik? Dari fisik ke metafisik, dari dunia ke akhirat sampai kepada Tuhan Sang Maha Akhirat. Perlu adanya wasilah, channel, alat, tali penghubung, seperti itu, yang menghantarkan. Nah, karena metafisik, maka bagaimana manusia dari fisik menjadi metafisik? Nah, perlu diketahui, setelah kami belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan, Majelis Fikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, kami diajarkan oleh guru kami bahwa dari alam dunia, alam fisik, alam materi, ya, untuk menuju Tuhan Maha Metafisik, maka manusia harus memakai faktor Tuhan, faktor yang tak terhingga tadi, yang unlimited, undeskripsi, undefinisi. Nah, di balik wujud manusia jasmani ada faktor Tuhan yang tak terhingga, yaitu unsur ruh, unsur rohani, unsur yang kodim, mutlak, baku, kekal, ada selamanya. Faktor Tuhan itu sendiri. Nah, itulah yang digunakan, itulah yang dipakai untuk hubungan, untuk terhubung dengan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu yang Maha Metafisik. Karena ruhani atau ruh yang kodim itu adalah unsur metafisik. Alamnya alam metafisik, ruh alamnya akhirat, ya, ruhani alamnya akhirat, jasmani alamnya dunia.
materi. Maka kita masuk ke dalam alam metafisik, masuk ke dalam dimensi ruhani, seperti itu, terhubung dengan alam ruhani. Dari alam dunia masuk ke alam akhirat, alam ruhani, alamnya ruh. Itu harus. Nah, lewat unsur ruh itulah manusia beradaptasi ya dari akhirat menuju ke maha akhirat. Nah, ini perlu wasilah penghubung. Nah, analogikanya kami sampaikan seperti ini. Analogika. Nah, tadi telah kami sampaikan, sebutkan di dalam kitab suci Al-Quran ada surat yang menyatakan, ya, yang menjelaskan, yang menjadi petunjuk bagi umat Islam. Namun bagi umat-umat yang lain pun sebetulnya ada petunjuk itu di kitabnya masing-masing. Nah, tadi telah kami sebutkan di surat An-Nisa ayat 59 itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, atiullah adalah taatilah Allah. Allah di maha akhirat, ya, alam yang tak terjangkau oleh nalar logika manusia. Dia maha metafisik. Kemudian turun ke alam yang kedua, alam utusannya, alam rasul. Wa atiur rasul, taatilah rasul. Rasul ini bukan manusia. Rasul adalah utusan dari Tuhan yang diutus oleh Tuhan itu sendiri, namanya rasul. Rasul nama artinya utusan yang diutus dari sisi Tuhan. Jika Tuhan maha metafisik, yang diutus metafisik. Ini masih alam rahasia, alam metafisik. Kemudian nah, karena maha metafisik, dari maha metafisik ke metafisik, maha akhirat masih belum terlihat, artinya masih gaib. Maka turun ke alam yang ketiga, terus ke alam yang ketiga, alam dunia, alam fisik, alam wujud, alam kenyataan, alam realita, ya, alam materi. Disinilah tanda-tandanya dari yang rahasia ini mewujud di sini di dunia. Semua unsur Tuhan yang diutus, ya, yang masih rahasia, yang metafisik di dunia ini semuanya mewujud. Maka kenalilah, ketahuilah yang rahasia ini di dunia lewat ilmu, ya. Ilmu harus ada yang membawa. Nah, kita harus mencari yang membawa ilmu rahasia itu, rahasia Tuhan itu di dunia. Nah, ini sistem Tuhan, ya. Allah atau Tuhan yang Maha Esa, utusannya, kemudian utusannya yang di dunia. Seperti itu. Utusannya di dunia menempati wadah pembawanya seorang manusia yang nyata, realita, konkret, dapat diketahui, dapat dilihat, dapat berhubungan, dapat diketahui. Nah, disinilah kita mengetahui tentang Allah yang di maha akhirat, utusan yang di akhirat, dan utusan yang di dunia. Lewat utusan yang di dunia kita akan mengetahui utusan Tuhan yang di akhirat dan sampai Tuhan sendiri di maha akhirat. Karena ini sudah menjadi sistem Tuhan. Seperti itu. Sumber listrik analognya, kemudian listrik yang mengalir, ya, kemudian di dunia, di alam yang ketiga ini, listrik yang dapat dipergunakan, diketahui di dunia, di rumah, atau pembangkit listrik, gardu listrik sebagai penghubung. Kemudian di dunia, listrik itu ada atau dapat kita gunakan, seperti itu. Nah, ini sistem Tuhan dan sistem beragam. Nah, lewat manusia yang disinilah, yang di dunia ini sebagai wasilah, sebagai tali penghubung, sebagai channel untuk kita beribadah pada Allah lewat rasulnya, rasul yang metafisik bersemayam di balik dimensi wujud manusia yang membawanya, dan disebut rasul pula, utusan pula, kekasihnya, khalifahnya, si pembawa risalah ajaran agama samawi, agama langit bahasanya, seperti itu.
yang telah kita ketahui bersama-sama siapakah si pembawa wasilah tali penghubung Tuhan di dunia ini, yaitu para nabi. Ya, nabi itu seorang manusia, dia kekasih Tuhan. Ya, nah Tuhan menciptakan manusia pertama, ya, atau manusia itu disebut Adam, ya, dan disebut pula sebagai wakil Tuhan di dunia, kekasih Tuhan di dunia, yang disebut dengan Nabi Adam alaihissalam. Dialah manusia sebagai wasilah di dunia. Itu awalnya manusia pertama yang menjadi wasilah, yang menjadi channel, yang menjadi tali penghubung di dunia untuk bisa terhubung dengan Tuhan. Nah, terhubung dengan Tuhan dari dunia sampai pada Tuhan yang terhubung, ya, dari dunia akhirat sampai maha akhirat, 3 alam yang terhubung, ya, tersambung, itulah yang disebut ibadah. Artinya ketersambungan rohani manusia lewat guru rohani sampai kepada Tuhan Sang Maha Rohani, kehidupan dunia menjadi kehidupan Tuhan itu sendiri. Ya, jadi Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan yang nilainya menjadi rahmat, menjadi kebaikan seluruh sekalian alam, itu yang disebut ibadah. Artinya kehidupan yang bermanfaat, bukan yang sia-sia, dan bukan kehidupan yang merugi. Nah, kenapa disebut sia-sia? Kenapa kehidupan manusia bisa merugi? Karena tidak terhubung, tersambung dengan Tuhan. Jadi seolah-olah seakan-akan dia terhubung dengan Tuhan itu karena akal, pendapat, penilaian diri sendiri dari manusia lewat pemahaman ajaran agama, cerita agama, membaca ilmu agama dari buku-buku kitab kita. Tapi tidak ada wasilah yang menghubungkan unsur yang tadi rahasia itu, unsur ruh, ya, seperti itu. Inilah yang disebut merugi dan sia-sia. Karena ibadah perbuatan baiknya manusia hanya dikarenakan batasannya hanya sebatas dunia. Di alam dunia baik, perbuatan baik, memberikan pertolongan, ya, memberikan kasih sayang, membantu dan sebagainya secara manusiawi di dunia terhitung baik, ternilai oleh manusia. Namun batasannya hanya dunia, tidak sampai Tuhan, tidak sampai akhirat, apalagi maha akhirat. Hanya sebatas dunia. Artinya tadi, perbuatan di dunia manusia tanpa memakai wasilah, ya, itu hanya baik di batasan dunia ini. Tidak sampai akhirat, apalagi sampai pada Tuhan Sang Maha Akhirat, hanya sebatas ini. Nah, inilah yang disebut ibadah yang ngambang, amal ibadah yang ngambang, tidak sampai pada Tuhan. Analognya ya, seperti itu, dari dunia, akhirat, maha akhirat. Analognya seperti itu. Maka perlu, kalau di agama Islam perlu sholawat. Artinya sholawat itu adalah nur Tuhan yang menempati wadah manusia, ya, yang membawa keselamatan, ya, ketemu utusan Tuhan sebagai wasilah, sebagai tali penghubung, dan sami'na wa ata'na, kita umat pada manusia sebagai wasilahnya itu, sebagai channelnya, maka kita bisa selamat dunia dan akhirat karena sampai terhubung dengan Tuhan Maha Akhirat. Seperti itu. Tanpa ketemu Tuhan yang wasilah di dunia, bagi Tuhan yang zahir, ya, yang batin, yang zahir. Karena di diri manusia ada yang metafisik, yang batin, dan yang zahir, fisik. Ya, yang batin itu rohani, yang zahir itu jasmani. Di dunia ini 2 dimensi, alam akhirat dan alam dunia yang fisik ini ada di dunia ini. Maka kita harus memahami ilmu itu. Ilmu yang zahir dan ilmu yang tidak zahir, atau yang sir, ilmu rohani dan ilmu jasmani. Tapi
ilmu jasmani, ilmu dunia, ilmu fisik, ya, ilmu materi itu berasal dari imateri, dari metafisik, seperti itu. Nah, maka mempelajari ilmu metafisik. Di dunia, ilmu metafisik mewujud menjadi fisik di dunia, seperti itu, karena diperbuat, dipraktekkan, seperti itu. Nah, tanpa bertemu dengan wasilah, tali penghubung, channel, atau disebut pula kalau di dalam surat An-Nisa itu ulil amri minkum itu, dan juga di dalam surat yang saya lupa ayatnya, ya awalu, ya akhiru, ya batinu, ya zahiru. Ya. Ini semua unsur persifatan, sifat yang mewujud ke dunia. Temui Tuhan yang zahir, temui Tuhan yang akhir di dunia ini. Karena sudah menjadi sistem. Allah awalnya ya menciptakan manusia yang disebut dahulu itu Nabi Adam, ya, itu merupakan sistem Tuhan untuk menyembah Allah di maha akhirat lewat utusannya, ya, pada hulu Nur Muhammad bersemayam di balik wujud jasmani Nabi, seorang manusia disebut Nabi Adam. Ya, disinilah kita untuk terhubung dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Nabi Adam, manusia yang dipilih, ditunjuk, dikehendaki oleh Allah pada saat itu. Nah, di zaman sekarang sama seperti itu ada. Nah, itu sistem bertuhan, itu sistem beragama. Jadi manusia telah Allah beri petunjuk di dunia bahwa untuk menyembah, taat, takwa pada Allah, lewatnya manusia pula sebagai khalifatullah, kekasih Allah, ya, sebagai pemimpin dan pembimbing manusia di dunia. Seperti itu. Tidak bisa langsung kepada Allah, tidak bisa. Siapa manusia yang ibadah langsung pada Allah tanpa penghubungnya di dunia, ketemu wasilah di dunia, tidak sampai. Ini maha metafisik. Manusia fisik di sini, akal-akalan menghayal, maka akan turun menjadi downgrade, ya, yang gambar merahnya alam keempat. Ibadah di dunia tidak sampai pada Allah, tapi menyatakan, mengakui dia sampai pada Tuhan, pada Allah, maka sebenarnya turun downgrade, menghayal, hayalita ke bawah, ya, fata morgana akhirnya ibadah, sia-sia, seperti itu. Pentingnya, wajibnya mencari wasilah. Wasilah itu disebut pula guru rohani, begitu, yang zahir, karena itu sistem Tuhan. Tanpa memakai wasilah, tanpa memakai tali penghubung, tanpa memakai utusan untuk menuju Tuhan, untuk mengenal Tuhan, tidak akan mungkin. Kenalnya Tuhan kita itu di dunia lewat utusannya, kenalnya Tuhan di maha akhirat, ya, itu kenal dengan kekasih Tuhan di dunia. Dan setiap zamannya ada satu orang manusia seperti itu. Kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Jadi manusia itu tidak akan bertemu dengan Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Pahami ya, sekali lagi, seluruh umat manusia sampai sudah mati pun nanti, ya, manusia terpisahnya ruh dan jasad. Nanti setelah mati kita akan bertemu Tuhan, tidak bisa, tidak akan bertemu, ya, karena Tuhan alam maha metafisik. Akhirat rohani kita, ya, yang meninggal rohani kita kembali ke akhirat katanya, ya, itu tidak bisa, ya, karena alam akhirat, alam maha akhirat itu merupakan unsur rahasia kebesaran persifatan. Tidak ada wujud, tidak ada kehidupan yang nyata, yang realita, yang konkret. Semuanya metafisik, sir, rahasia, gaib. Yang wujud itu di dunia, maka temukanlah Tuhan di dunia. Tapi Tuhan yang di dunia bukanlah Tuhan yang di maha akhirat atau di surga, ya, seperti itu. Jadi Tuhan temukan di dunia. Tuhan yang di dunia adalah utusannya, kekasihnya, yang dahulu disebut para nabi, para rasul. Begitu.
Nabi itu utusan Tuhan. Ya, di balik Nabi ada Nur Muhammad, Rasulullah, Ruhul Kudus, Atman, Guru Sejati, Guru Waskito. Nah itulah utusan Tuhan. Itu menempati bersemayam di wujud jasmani manusia. Namun tidak seluruh manusia. Ya, manusia, untuk seluruh manusia bisa mengetahui bahwa di balik diri manusia itu ada guru sejati, ada Atman, ada Ruhul Kudus. Kalau kita bertemu dengan wasilah ini tadi, manusia yang menjadi pembimbing, kita lebur dengan dia, manusia sebagai wasilah, seorang manusia sebagai wasilah kita untuk terhubung dengan Tuhan. Kita lebur, kita sami'na wa ata'na, kita patuh, kita taat pada manusia itu yang wakil Tuhan ini, baru kita pun sama seperti itu. Nah inilah yang jarang diinformasikan oleh para tokoh agama apapun